Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. When we compare democracies and non-democracies, on average, democracies are wealthier. They have higher level of human development. Democracies are less corrupt. Citizens of democracies are happier and healthier. And citizens of democracies enjoy more human rights. Studi dari Freedom House tentang Indonesia, kita sudah turun rankingnya dari full free 2013 di ujung pemerintahan Pak SBY sampai sekarang itu kita drop ya kondisi demokrasinya. Apalagi kalau kita runut dari The Economist Intelligence Unit ya, kita sudah masuk flawed democracy ya. For democracy is not a destination, but democracy is the journey we take together as a people, as a nation, as a country. Sejarah penerapan demokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 yang merupakan babak baru pada sistem politik di Indonesia. Karena di tahun itu, tradisi demokrasi dalam semua proses pemerintahan politik negara ini dimulai. Setelah hampir 32 tahun negara Indonesia didominasi oleh sistem pemerintahan politik yang militer, maka pada era itu Indonesia melepaskan proses sistem politik negara yang dominatif. Dengan adanya perubahan itu, tentu banyak keuntungan yang diraih. Keberhasilan reformasi ini berakibat pada terbentuknya puluhan partai oleh golongan masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi, serta tradisi politik yang bervariasi. Terjadi liberalisasi media massa yang sangat luas dan juga leluasa dalam memperoleh dan menyebarkan informasi kepada halayak. Tidak hanya itu, pemerintah juga tidak menghalangi rakyat yang menyuarakan aspirasi serta memberikan kritik serta saran. Serta Indonesia juga menyelenggarakan pemilu pertama kali pada tahun 1999, 2004, dan yang akan terjadi setiap 5 tahun sekali. Dengan adanya pemilu, dapat mempertegas arah demokrasi yang akan berjalan sesuai rencana dan mampu membuat negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Namun, kelebihan penerapan sistem demokrasi Indonesia tidak hanya tentang politik pemerintahan saja, melainkan kesejahteraan warga negaranya juga ikut merasakan kelebihan tersebut, seperti penerapan sistem demokrasi di Indonesia membuat yang pertama, terjaminnya hak-hak dasar warga negara Indonesia, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan serta mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Yang kedua, terciptanya kesetaraan setiap warga negara. Yang ketiga, terbebasnya masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator. Dan yang kelima, terlindunginya kepentingan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, peranan demokrasi dalam mengambil kebijakan pada pemerintahan di Indonesia. Menurut Amin Rais, yang mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya, yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat akhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara. Oleh karenanya, kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijaksanaan negara sering bergeser ketika peranan negara
yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat, kehendak, dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi maupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Pergerakan konstitusional maupun yudiris formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataannya, silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya maklumat Wakil Presiden nomor 10, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan pemerintah negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuasaan elit politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya peranan pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibandingkan kekuasaan lainnya. Hambatan terhadap pengimplementasian sistem demokrasi pada negara Indonesia. Yang pertama adalah tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah. Masih kurangnya pendidikan umum yang cukup bermutu yang dapat menimbulkan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan serta kesadaran tentang disiplin. Karena pandangan kurang luas, maka orang cenderung untuk memperhatikan dirinya dan kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Lalu yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran hukum di masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan masih belum bisa merata dan menyeluruh. Hingga terdapat penyalahgunaan wewenang atau dapat disebut main hakim sendiri. Yang ketiga adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam arena pertarungan seperti Indonesia, banyak yang saling beradu, berkompetisi mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu yang keempat adalah pengaruh feodalisme dan paternalistik. Di Indonesia, feodalisme digunakan merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim seperti kolot, selalu ingin dihormati atau bertahan pada nilai-nilai yang sudah banyak ditinggalkan. Yang kelima adalah sikap pesimis dan skeptik terhadap demokrasi. Para penganut teori konspirasi cenderung memandang bahwa apapun di dunia sudah dirancang sedemikian rupa dan masyarakat di dunia menjadi korban atas skenario besar tersebut. Demokrasi dianggap menjadi bagian dari skenario besar yang ditawarkan oleh negara-negara barat terhadap dunia. Ada orang berpendapat bahwa masyarakat barat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya yang berbeda dari budaya Indonesia. Lalu yang keenam, isu SARA sebagai alat pemahaman eksistensi demokrasi. Di masyarakat Indonesia masih sering terjadi gejolak yang bernuansa SARA, suku, ras, agama, dan aliran kepercayaan, yang dapat menimbulkan keresahan sosial yang dapat mengakibatkan ketegangan politik. Kapitalisme dan Pancasila merupakan dua dari banyaknya ideologi yang ada di dunia. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang atau sebuah negara dalam mencapai tujuannya. Kapitalisme dan Pancasila memiliki perbedaan yang mendasar. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila Pancasila. Sedangkan ideologi kapitalisme adalah sebuah ideologi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam bidang politik dan hukum, ideologi Pancasila menerapkan sistem demokrasi di mana masyarakatnya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hukum berlaku sebagai penjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dalam masyarakat. Sedangkan pada ideologi kapitalisme,
Kebebasan ekonomi atau kapitalis harus selaras dengan kebebasan politik atau demokrasi, karena keduanya merupakan ekspresi yang sama atas kebebasan individu dan menentang pemusatan kekuasaan negara. Akan tetapi, intervensi para pemangku kebijakan sangatlah terbatas. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila sangat menghindari adanya monopoli. Negara berperan sebagai pencegah terjadinya monopoli yang akan merugikan masyarakat. Ideologi kapitalisme berada pada sisi kontra. Perekonomian dalam kapitalisme didasarkan pada mekanisme pasar untuk menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Jika terjadi kemerosotan harga, negara tidak boleh melakukan intervensi karena mekanisme pasar dengan sendirinya akan menentukan keseimbangan harga yang baru. Sehingga peran negara sangat minim dalam perekonomian di ideologi kapitalisme. Dalam bidang agama, masyarakat dalam ideologi Pancasila bebas memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Paham ateis atau paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak diterima dalam ideologi Pancasila. Agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada ideologi kapitalisme, tegaknya ideologi kapitalisme berdasarkan atas pemisahan agama dengan kehidupan atau sering disebut sekularisme. Berdasarkan hal ini, kapitalisme meyakini bahwa manusia sendirilah yang berhak membuat peraturan atas hidupnya. Ideologi kapitalisme hanya mempercayai Tuhan sebagai sang pencipta. Pro kontra terakhir ideologi kapitalisme terhadap Pancasila terdapat di dalam bidang sosial. Dalam ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya. Individu bebas membangun hubungan dengan individu lain dan membentuk masyarakat yang selaras, seimbang, dan juga serasi. Masyarakat hadir karena keberadaan individu-individu itu sendiri. Sedangkan pada ideologi kapitalisme mementingkan kepentingan individu atau diri sendiri dibandingkan kepentingan negara, sehingga memunculkan sikap individualis yang sangat tinggi. Ideologi kapitalisme meyakini bahwa negara hanyalah sebagai alat yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tantangan penerapan sistem demokrasi terhadap globalisasi di Indonesia. Negara yang menganut sistem demokrasi berarti negara tersebut mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, serta warga negaranya diberikan kebebasan untuk menyampaikan suara berpendapat. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Indonesia termasuk dalam sistem negara demokrasi, di mana sistem demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila. Hal ini dikarenakan Indonesia dalam sistem pemerintahan yang terwakilkan, dan sistem demokrasi semuanya dijalankan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sendiri masih menemui beberapa tantangan untuk penerapannya secara menyeluruh di era globalisasi. Tantangan itu lahir dari perkembangan zaman yang sudah mencapai pada masa modern di era globalisasi. Demokrasi Pancasila di era globalisasi, salah satunya adalah kuatnya oligarki di dalam sistem politik Indonesia. Oligarki yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kekayaan material luar biasa, menguasai partai politik dan kelembagaan pemerintah serta media massa. Tantangan demokrasi Pancasila adalah dengan diujinya ketahanan ideologi Pancasila ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa dikarenakan perkembangan teknologi di era globalisasi. Salah satu faktor yang paling kuat adalah gagalnya pemahaman masyarakat Indonesia sendiri terhadap demokrasi Pancasila. Mereka meyakini bahwa para koruptor maupun pemimpin yang tidak mampu menampung aspirasi adalah hasil dari demokrasi Pancasila, karena hasil dari sistem demokrasi Pancasila sekarang sudah tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dicekalnya suara-suara dan jeritan masyarakat merupakan kesalahpahaman dalam penerapan sila dasar negara, dan ini juga menjadi tantangan yang berhubungan dengan demokrasi Pancasila. Karena hal itu, masyarakat tidak lagi mengamalkan nilai-nilai dari dasar negara ini dan bahkan sudah melupakannya.
dan juga didorong dengan apatisme masyarakat pada bangsanya karena sudah termakan oleh dunia digital era globalisasi. Mudahnya terpancing berita hoax di media adalah salah satu tantangan Indonesia sendiri untuk menyelesaikan itu semua. Dan akhirnya nilai-nilai Pancasila di demokrasi sudah terlupakan dengan sendirinya.